Waalaikumsalam, Pak Isnaini. Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak Isnaini. Ada, Pak. Saya lihat sepertinya Pak Isnaini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin eh, mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Laili bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak Isnaini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Laili. Kalau boleh tahu masalahnya apa, Pak? Coba Pak Isnaini ceritakan apa yang sedang Pak Isnaini rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Iya Bu, beberapa hari yang lalu saya mendapat teguran Bu dari guru kelas 1 di sekolah saya ini. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Pak Isnaini sampai mendapat teguran dari guru kelas 1 tersebut? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana ya, Pak? Guru kelas 1 ini mengkritik tentang mengajar saya Bu. Mengkritik tentang mengajarnya Pak Isnaini. Mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Pak Isnaini tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai ditegur oleh rekan tersebut? Kalau boleh tahu gimana ya, Pak, ceritanya? Beliau seperti keberatan Bu, waktu saya mengajar, saya sering izin, kalau pas hari Sabtu itu saya sering izin. Hmm, Lalu bagaimana tanggapan Pak Isnaini dengan respon dari guru kelas 1 tersebut? Ya, sebenarnya saya sejujurnya selalu aktif, Bu. Cuma kadang pada waktu jadwal kelas 1, saya sering rapat operator. Ketika saya jelaskan demikian, guru kelas 1 ini merasa tersinggung, Bu. Jadi begitu ya Pak masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu nih ke Pak Isnaini. Selama ini apa yang Pak Isnaini lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya sering dinas luar, Bu, untuk rapat operator dan penyelesaian laporan lainnya yang berkaitan dengan laporan sekolah, Bu. Hmm, Mengapa bukan guru lain saja Pak yang melakukan tugas tersebut? Ya, itu Bu, guru lain tidak ada yang bisa mengerjakan, Bu. Kebetulan kalau urusan laporan pos, dapodik, dan data kepegawaian lainnya, saya yang menanganinya. Saya ingin segala bentuk pelaporan sekolah itu tepat waktu, Bu. Gitu ya Pak ya. Menurut saya nih tujuannya Bapak itu sebenarnya baik, ingin menyelesaikan tugas administrasi sekolah dengan tepat waktu. Cuma Pak Isna ini mungkin terkesan melupakan tugas utamanya, begitu ya. Betul juga, Bu. Sebenarnya saya ingin fokus dengan tugas utama saya, yaitu sebagai guru, supaya saya memperoleh hasil yang maksimal. Nah, terkait masalahnya Pak Isna ini nih ya, apakah selama ini Pak Isna ini pernah mencoba berbicara dengan kepala sekolah atau mungkin dengan sesama rekan guru? Belum, Bu Leli. Nah,
Mungkin itulah Pak pentingnya komunikasi dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Mungkin harapan guru kelas 1 tersebut, pelajaran yang Pak Isni pegang bisa tersampaikan dengan baik. Ya, saya pikir ada benar juga ya Bu Laili. Nah, sekarang setelah Pak Isni bercerita, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah ketika di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Nah, yang paling membuat Pak Isni tidak merasa nyaman itu apa, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena guru kelas 1 ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Hmm, mungkin ya, kalau menurut saya mungkin Pak Isni merefleksi diri dulu. Nanti mencoba, seandainya ditegur oleh kepala sekolah, ya apa namanya, saya rasa beliau pasti akan bisa memberikan hal positif gitu, Pak. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, Bu? Kalau menurut saya sih, mungkin Pak Isna ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Isna ini merefleksi dulu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, berarti Pak Isna ini harus bisa menyiapkan untuk menjelaskan yang sebenarnya apa yang terjadi. Saya rasa beliau mungkin akan apa ya? Saya rasa beliau pasti akan memberikan masukan-masukan yang positif sehingga Pak Isna ini tidak akan merasa murung lagi, tidak akan merasa resah lagi. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari yang sudah Pak Isna ini sampaikan tadi, apa rencana Pak Isna ini ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Lalu, apakah ada solusi lain yang ingin dilakukan? Iya, Bu. Saya juga akan menemui guru kelas 1 itu dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar saya. Kedepannya saya juga akan meminta bantuan kepada teman yang kosong jadwalnya untuk membantu mengisi kelas saya yang kebetulan saya ada rapat di luar itu dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar itu sementara saya harus menyelesaikan laporan sekolah, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Isna ini selanjutnya? Saya akan membuat materi yang inovatif atau LKPD untuk kelas yang saya tinggalkan ketika dinas luar itu. Jadi ketika ada guru yang menggantikan sementara, materi itu tetap menarik bagi anak-anak. Langkah yang sudah Pak Isna ini ambil itu sangat tepat sekali, Pak. Sudah tepat ya menurut saya. Saya setuju dengan ide Pak Isna ini tersebut. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega karena jujur, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah gitu saja. Syukurlah kalau Pak Isna ini sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Isna ini rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Isna ini lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan lebih aktif berkomunikasi dengan teman sejawat untuk saling bantu ketika saya lagi ada acara dinas luar, Bu. Lalu dukungan apa yang Pak Isna ini butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak Isna ini. Semoga
dapat segera terselesaikan dan Bapak Isna ini dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Amin, sama-sama Pak. Maaf Bu Laili, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia selalu Bu Laili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, silahkan. Apa yang ingin Bu Laili diskusikan? Begini Pak Isna ini, ada sedikit masalah di kelas saya, itu terkait siswa saya tuh banyak yang izin tidak masuk sekolah. Nah, hal tersebut membuat saya menjadi resah akhir-akhir ini. Jadi, apa yang perlu saya bantu dan apa yang ingin Bu Laili harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya agar siswa saya itu tidak banyak yang sering izin, begitu Pak. Iya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bu Laili hadapi. Terus terang ini ya Pak, saya itu kepikiran dengan siswa-siswa saya jika ada yang sering izin. Setiap hari itu selalu aja ada yang izin dengan alasan yang sama. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, alasan siswa-siswa tersebut izin karena apa Bu? Begini Pak, siswa kelas 12 ini sekarang sedang persiapan ujian praktek. Nah, salah satunya itu ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu membuat surat lamaran dan interview. Nah, salah satu persyaratannya adalah siswa yang sudah berusia 17 tahun itu harus mempunyai KTP. Oh, begitu ya Bu. Jadi, alasan mereka tidak masuk karena izin mengurus pembuatan KTP. Apakah yang izin dalam satu hari itu banyak Bu? Sebenarnya tidak juga sih, Pak. Nah, siswa yang izin tuh kadang-kadang satu hari itu satu orang, besoknya tuh 2 sampai 3 orang. Namun hampir setiap hari itu selalu ada saja siswa yang izin dengan alasan mengurus pembuatan KTP. Apakah permasalahannya hanya itu Bu? Ada ada lagi yang lain, Pak. Jadi selain izin karena masalah mengurus pembuatan KTP, jadi anak-anak itu minggu berikutnya itu izin untuk mengambil KTP. Dan itu pun tidak selesai di situ. Terkadang ada juga alasan tidak mengambil KTP namun KTP-nya belum jadi. Sehingga harus izin lagi seperti itu. Oh, apakah ada hal lain ya Bu Laili? Dikhawatirkan mengenai siswa-siswa yang sering izin itu. Iya Pak, salah satunya karena saat ini mendekati itu Pak mendekati apa penilaian akhir semester. Nah, saya khawatir kalau mereka itu nanti ketinggalan materinya. Oh, benar juga Bu Laili. Kalau seperti ini terus, nanti mereka tentunya akan ketinggalan materi. Khawatirnya nanti kesulitan untuk mengerjakan soal ujian. Iya Pak. Ini kan kelas 12 ya Bu. Bagaimana dengan wali kelas yang lain? Apakah juga merasakan hal yang sama dengan Bu Laili? Iya Pak, kemarin saya juga sempat berbincang dengan wali kelas yang lain. Ternyata mengalami keresahan yang sama. Jadi, sekarang apa rencana Bu Laili untuk menyelesaikan masalah ini? Begini mungkin ya Pak ya, saya akan mencoba berbicara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk bisa menyikapi terkait mengurus pembuatan KTP. Jadi maksud saya itu begini Pak, mungkin guru tersebut bisa
melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengajukan izin bagaimana jika sekolah bekerja sama dengan pihak Dispenduk terkait pembuatan KTP siswa. Harapannya, petugas Dispenduk itu datang ke sekolah untuk memfasilitasi pembuatan KTP siswa yang sudah berusia 17 tahun. Wah, bagus sekali ide Bu Leli. Saya setuju itu Bu. Jadi dengan hadirnya petugas Dispenduk ke sekolah, tentunya nanti akan sangat membantu siswa, sehingga tidak terjadi banyak siswa yang izin dengan alasan mengurus pembuatan KTP. Iya Pak, harapan saya begitu. Ada alternatif lain tidak Bu, selain rencana yang Bu Laili sampaikan tadi? Mungkin saya juga akan mencoba berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, bagaimana jika siswa hanya diperbolehkan mengurus pembuatan KTP setelah selesai penilaian akhir semester. Begitu sih Pak rencana saya. Nah, benar Bu. Saya juga setuju dengan itu. Alternatif yang Bu Laili sampaikan ini agar mereka dapat fokus terlebih dahulu dengan penilaian akhir semester. Begitu kan Bu? Iya Pak, tepat sekali. Begitu sih keinginan saya. Bagaimanapun selaku wali kelas, saya tuh tidak ingin anak-anak di kelas saya tertinggal dalam menerima materi. Demi kebaikan mereka juga, Pak. Nah, dari obrolan kita kali ini, apa komitmen Bu Laili untuk menjalankan rencana-rencana tersebut? Selepas dari obrolan hari ini, saya akan mencoba berdiskusi dengan wali kelas 12 dan mencoba mengajak guru mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut juga, Pak. Harapannya nanti agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mendapat hasil yang terbaik demi kebaikan murid juga. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung keputusan Bu Laili. Semoga semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Amin. Iya Pak, semoga lancar. Terima kasih Pak Isnaini atas waktu dan kesediaan Pak Isnaini untuk saya ajak berdiskusi. Sama-sama Bu Laili. Sekarang bagaimana perasaan Bu Laili? Alhamdulillah Pak, sekarang saya merasa lebih lega setelah bercerita kepada Pak Isnaini. Sebelumnya saya terlalu overthinking terhadap masalah ini. Syukurlah kalau begitu. Tetap semangat ya Bu Laili. Siap Pak, sekali lagi terima kasih Pak Isnaini. Sama-sama Bu Laili. Ya, maaf Pak, kebetulan ini saya ada jadwal di kelas lain. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diberhentikan dulu tak Aron, apa rekamannya apa Iya. apa lanjut? Apa lanjut bagaimana? Boleh. Maaf suaranya Pak Isna ini tadi itu sempat hilang juga. Apakah jaringannya ada Sinyal. kendala? Anu Bu, yang tadi saya ngerekam yang tadi yang pertama itu sebelum 1 menit hilang. Ini 7 menit lebih enak sudah, tidak pernah pedot. Nanti saya gabung sudah iya. untuk anu. Ya, Jangan punya rekam saya juga kan Bu? anu Pak. Tadi saya kerekam muter-muter itu Pak. Jadi yang ini saya nggak kerekam. Ini 7 Ini menit sebentar sudah saya coba enak. lagi nih ya. Yang punya Nggih, jenengan nggih. nggih. Tapi yang tadi jenengan punya kan ya? Punya ini 7 menit. Cuma yang pertama Siap. awal saja pembukaan itu mati Bu sebentar Bu. Makanya saya bingung hidupkan Ya, lagi nggak ini. apa-apa. Tak gabung nanti. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, bentar.